Selamat datang di sesi latihan soal geografi IPS untuk tingkat SD. Hari ini kita akan mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan membahas 30 latihan soal yang telah dilengkapi dengan kunci jawaban. Mari kita mulai sesi belajar kita dengan penuh semangat agar hasil ujian nanti memuaskan. Sebelum kita masuk ke soal pertama, perhatikan petunjuk pengerjaan berikut. Bacalah setiap narasi soal dengan cermat dan teliti. Pahami apa yang ditanyakan, lalu pilih satu jawaban yang paling tepat di antara pilihan A, B, C, atau D. Jangan lupa untuk memeriksa kembali jawabanmu sebelum kita mencocokkannya nanti. Mari kita lihat 3 soal pertama. Soal nomor 1 membahas tentang hubungan kondisi tanah vulkanik di pegunungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Soal kedua menanyakan faktor geografis yang menentukan pekerjaan masyarakat di tepi laut. Dan soal ketiga menyoroti kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta kebutuhan transportasi yang tepat. Silakan dipikirkan jawabannya. Melanjutkan ke soal nomor 4 hingga 6. Di sini kita akan menganalisis dampak penebangan hutan terhadap lingkungan, khususnya masalah banjir. Kemudian, pada soal 5, kita membahas jenis tanaman yang cocok untuk daerah dataran tinggi yang sejuk. Terakhir, soal nomor 6 mengajak kita memahami keuntungan letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Pada slide ini, kita akan membahas soal nomor 7 sampai 9. Kita akan mempelajari fungsi utama sungai bagi irigasi sawah, potensi besar wilayah pesisir di bidang perikanan, serta bagaimana Pulau Bali memanfaatkan potensi geografis pantainya untuk sektor pariwisata yang mendunia. Masuk ke soal 10 hingga 12. Kita akan melihat sisi positif dari gunung berapi bagi kesuburan tanah. Selain itu, ada soal mengenai jenis tanaman yang cocok di daerah dengan curah hujan tinggi, serta pentingnya peran hutan dalam menyerap air hujan untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita. Sekarang kita beralih ke soal nomor 13 sampai 15. Di sini kita melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan alam melalui pemanfaatan angin laut untuk berlayar. Ada juga pembahasan mengenai mengapa daerah sekitar sungai memiliki tanah yang subur, serta tantangan ekonomi apa yang paling berat jika suatu wilayah sering dilanda kekeringan. Untuk soal nomor 16 hingga 18, kita melakukan penguatan materi kembali mengenai tanaman yang cocok di curah hujan tinggi, fungsi hutan sebagai penyerap air, dan interaksi nelayan dengan angin laut. Perhatikan baik-baik karena konsep ini sangat sering muncul dalam ujian geografi. Pada soal 19 sampai 21, kita mendalami kembali alasan kesuburan tanah di sekitar sungai akibat endapan lumpur. Kita juga akan menganalisis mengapa sektor pertanian menjadi yang paling terdampak saat kekeringan, serta memastikan pemahaman kita tentang padi sebagai tanaman utama di daerah dengan ketersediaan air yang cukup. Melanjutkan ke soal 22 hingga 24. Fokus kita tetap pada fungsi ekologis hutan dalam menjaga kesejukan udara dan menyerap air, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan alam di pesisir, serta proses geologi sederhana yang membuat tanah di pinggir sungai menjadi sangat produktif untuk bercocok tanam. Di soal nomor 25 sampai 27, mari kita tajamkan lagi pemahaman mengenai dampak kekeringan terhadap sektor primer seperti pertanian. Kita juga mengulang kembali karakteristik tanaman padi dan peran krusial hutan dalam mencegah bencana alam seperti banjir melalui sistem penyerapan air yang alami. 3 soal terakhir, yaitu nomor 28 hingga 30, merangkum poin-poin penting mengenai hubungan manusia dengan alam, faktor pendukung kesuburan tanah di aliran sungai, dan bagaimana iklim serta ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam menentukan kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat. Luar biasa, kita telah menyelesaikan 30 latihan soal hari ini. Selamat belajar dan teruslah berlatih. Dengan banyak berlatih, kalian pasti akan menguasai materi geografi IPS SD ini dengan sangat baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan semoga sukses untuk ujian kalian.